Perang salib tidak hanya melulu tentang perebutan Yerusalem yang melibatkan tentara salib Eropa Barat dan Muslim Timur Tengah. Sejarah perang salib juga mencatat adanya konflik sesama umat Kristiani pada perang salib keempat yang terjadi pada tahun 1202 hingga 1204. Sejarah perang salib keempat diyakini merupakan puncak persaingan historis antara Kaisar Bizantium dan Paus yang berujung pada konflik berdarah. Sejarah perang salib keempat dimulai dengan keinginan Paus Innocentius III untuk merebut kembali Yerusalem dari peradaban Islam di Timur Dekat. Akan tetapi, alih-alih memerangi peradaban Islam di Timur Dekat, tentara salib justru menjarah Kekaisaran Bizantium dan kota Kristen terbesar di dunia. Terdapat kombinasi yang aneh antara kekacauan, kendala keuangan, dan ambisi perdagangan Venesia. Target akhirnya adalah Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, dan semua harta yang ada di dalamnya. Tentara salib menjatuhkan Konstantinopel pada 12 April 1204 Masehi. Tentara salib menjarah kekayaan, peninggalan, dan karya seni yang ada di Konstantinopel, termasuk di gereja-gereja Bizantium. Hasil jarahan kemudian dibagi dua, antara Venesia dan sekutunya. Perang salib keempat dengan demikian mendapatkan reputasinya yang terkenal sebagai perang salib yang paling sinis dan berorientasi harta. Menurut catatan sejarah perang salib, sumber perpecahan yang paling utama adalah kecurigaan antara Timur dan Barat. Hal itu berawal dari persaingan historis antara Paus dan Kaisar. Masalah tersebut juga diperkuat dengan meningkatnya ambisi negara-negara Barat untuk merebut sisa-sisa kerajaan Romawi Italia dari Bizantium. Hal itu lalu dipicu oleh kegagalan perang salib dalam mengamankan tanah suci secara permanen untuk umat Kristen. Bizantium dianggap tidak memiliki keinginan untuk melawan musuh bersama, yaitu peradaban Islam di Timur Dekat. Kekaisaran Bizantium juga dianggap dekaden, licik, dan tidak dapat dipercaya. Praktik keagamaan mereka dicurigai oleh gereja Barat karena menyerupai umat Muslim. Sementara beberapa kaisar Bizantium malah menyatakan ikon dan pemujaan oleh gereja Barat sebagai penyembahan berhala yang menyerupai Yesus. Di sisi lain, tentara salib dipandang sebagai oportunis yang merebut bagian terpilih dari Kekaisaran Bizantium di timur. Dalam arti tertentu, kedua belah pihak benar dalam penilaian mereka. Sebelumnya, dalam sejarah Perang Salib ketiga yang berlangsung tahun 1187 sampai 1192, telah berhasil memenangkan beberapa kampanye militer di bawah Richard si Hati Singa. Akan tetapi, gagal total karena tidak berhasil merebut kembali Yerusalem dari Kekaisaran Ayubia. Peradaban Islam menguasai Yerusalem di bawah pemerintahan Sultan Mesir dan Suriah, Saladin. Sultan yang terkenal itu sekarang sudah mati, tetapi kota suci tetap berada di tangan umat Muslim. Walau umat Kristiani diperbolehkan masuk sesuai perjanjian, Paus Innocentius III menginginkan perang salib lain di tahun 1198. Seperti sebelumnya, tentara salib dijanjikan penghapusan dosa. Mereka yang pergi ke tanah suci dan melawan orang-orang kafir akan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Tetapi sebagai insentif tambahan, Innocentius III sekarang memperluas keuntungan ini dengan meminta uang untuk mendanai prajurit yang menggantikan prajurit yang tidak ikut berperang. Pemilihan waktu Paus bukanlah yang terbaik, terutama mengingat kota suci bagaimanapun juga telah berada di tangan peradaban Islam sejak 1187 Masehi. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-12 Masehi, keempat raja dari kerajaan paling kuat di Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol, sibuk dengan urusan dalam negeri. Belum lagi, Inggris dan Perancis sedang bertikai karena masalah teritorial. Lebih buruk lagi, pada bulan April 1199 Masehi, Raja Tentara Salib yang Agung, Richard pertama dari Inggris, telah berjanji untuk kembali ke Tanah Suci. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai selama Perang Salib ketiga, tetapi malah meninggal dalam kampanye di Prancis. Berbeda dengan sejarah Perang Salib sebelumnya, ini bukan menjadi, dalam tanda kutip, Perang Salib para Raja.
Tetap saja, banyak bangsawan lapis kedua terinspirasi untuk bergabung atau memikul salib, seperti yang diketahui terutama dari Prancis Utara. Sayangnya pemimpin ekspedisi Prancis meninggal sebelum perang salib dimulai. Pilihannya adalah orang Italia yang sangat kaya dan sopan, dengan silsilah tentara salib yang mengesankan di keluarganya, Marquis Boniface dari Montferrat. Pada bulan Oktober 1202 Masehi, tentara akhirnya siap untuk berlayar dari Venesia ke Mesir sebagai rencana awal. Sialnya, orang Venesia dikenal sebagai pedagang yang rakus. Mereka bersikeras agar 240 kapal mereka dibayar. Tentara salib tentu tidak menyanggupi. Akibatnya, kesepakatan dibuat bahwa sebagai imbalan perjalanan, tentara salib akan berhenti di Zara di pantai Dalmatian. Mereka merebutnya kembali untuk orang Italia, kota yang baru saja membelot ke Hongaria. Venesia juga akan menyediakan 50 kapal perang untuk perang salib dengan biaya sendiri dan menerima setengah dari wilayah yang ditaklukkan. Mendengar informasi Zara ditaklukkan, Paus tidak senang sehingga mengasingkan tentara salib dan Venesia. Namun, larangannya kemudian dicabut karena memperhitungkan kembali fungsi tentara salib. Sejarawan masih memperdebatkan alasan pasti mengapa tentara salib malah menjara Bizantium, bukan Yerusalem. Teori umum adalah tentang kecurigaan antara Kristen Katolik dan Ortodoks, atau politik Bizantium dan negara-negara Eropa Barat. Teori lainnya, mungkin memang Venesia dan tentara salib sengaja menjarah kota di Bizantium supaya bisa mengganti kaisarnya. Dengan demikian, perjalanan ke Yerusalem bisa lebih mudah karena sudah punya uang ekspedisi.